Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triyono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triyono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triyono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triyono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triyono. Awalnya, Triyono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triyono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Rekan Elga. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun
keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun pemilik kos lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang
rusak, ya TKP-nya. Ya, jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PRT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau warga satu persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. menurut PRT pribadiannya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Tapi nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi? Yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti PRT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia.
Di berita Kap sebelumnya, Triyono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triyono. Awalnya, Triyono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triyono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar gitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam
6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada Tetesan. seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan saya langsung ke lokasi, saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian. Ya. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi ya, kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat kalau warga satu persatunya saya tahu ya
saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya Menurut Pak RT, pribadiannya gimana? biasa aja, Tertutup kah atau? tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. Pak RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi? Ya. Oh, hanya di depan ini. Melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos. Terus distribusi dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6:04 ada warga saya yang melapor bahwa ada
tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Bapak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percayanya dengan pihak kepolisian. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat kalau warga satu persatunya saya tahu ya, saya selalu awasi ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi ya, saya tahu
Menurut Pak RT, pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau? tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di pohon mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. Sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Rekan Elga. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes
di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras, hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat, dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut, dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Bapak Rasimun. Ya. Setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar
Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar, ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk, ya, karena takut ada yang rusak, ya TKP-nya, ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percayanya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak, dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya, pasangannya, ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan, ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya, ya, tapi istri saya mengetahui, ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari Pak RT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya, saya selalu awasi, ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi, ya, saya tahu. Menurut Pak RT pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau? tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi? Yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu, ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026.
Triyono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triyono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triyono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triyono. Awalnya, Triyono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triyono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Elga. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai.
karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun pemilik kos lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percayanya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur, gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya, pasangannya, ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6 sampai 7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat
dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena Tadi. masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada. Jadi, identitasnya. tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. menurut PRT pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau? tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya, Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. PRT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di pohon mangga. Berarti PRT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. Sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon.
Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok begitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kos lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga
naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti, Pak? Enggak, terbuka, tidak terkunci. Ya, kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras, ya, aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya, langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar, ya, hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk, ya, karena takut ada yang rusak, ya, TKP-nya, ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak? Dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan, ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya, ya. Tapi istri saya mengetahui, ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat kalau warga satu persatunya saya tahu, ya, saya selalu awasi, ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi, ya, saya tahu. Menurut Pak RT pribadiannya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. Tapi nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di sekitar lokasi? Oh, hanya di depan ini. Melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu, ya, karena kebetulan kalau
siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di pohon mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya, Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triyono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triyono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triyono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triyono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pasar Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triyono. Awalnya, Triyono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triyono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga
mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kos lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek.
BBAP. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian. Ya. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya. kata Bu RT nggak ada. Identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau warga satu persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. menurut PRT pribadiannya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi? Yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti PRT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. Sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi.
Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Elga. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk
dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Bapak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui
Ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada. Jadi, identitasnya. tapi kalau dari Pak RT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. Menurut Pak RT pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M
di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga
naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Bapak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percayanya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya pasangannya, ya dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi ya, kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat kalau warga satu persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi, ya pendatang baru maupun orang lama saya awasi, ya saya tahu. Menurut Pak RT, pribadiannya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup, saya nggak tahu. Ya. Tapi nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. Ya. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di sekitar lokasi? Oh, hanya di depan ini. Melihat mungkin terakhir kali pelaku itu ada di TKP jam berapa? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan
Posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Elga. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga
mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek.
BAP. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah, warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percayanya dengan pihak kepolisian. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari Pak RT sendiri suka ngelihat Kalau warga satu persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. menurut Pak RT pribadinya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di pohon mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. Sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi.
Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk
dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Bapak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian. Ya. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak, dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui
Ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya. kata Bu RT nggak ada. Jadi, identitasnya. tapi kalau dari Pak RT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. menurut Pak RT pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M
di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos.
Bapak Rasimun, ya. Setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci, ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras, ya, aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel, ya. Jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya, langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar, ya, hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk, ya, karena takut ada yang rusak, ya, TKP-nya, ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur, gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak, dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya, pasangannya, ya. Dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6 sampai 7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan, ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya, ya. Tapi istri saya mengetahui, ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau warga satu persatunya saya tahu, ya, saya selalu awasi, ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi, ya, saya tahu. menurut PRT pribadiannya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. PRT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi? Oh, hanya di depan ini. Melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu, ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga.
Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triyono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triyono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triyono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triyono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triyono. Awalnya, Triyono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triyono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar
hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya
hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah, warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percayanya dengan pihak kepolisian. Ya. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada. Jadi, identitasnya. tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau warga satu persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. menurut PRT pribadiannya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. PRT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi? Yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu. Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti PRT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja,
Tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus
awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian di mana kasus ini ditangani oleh Polres Petrus Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Bapak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya pasangannya, ya dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6 sampai 7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas
minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya. kata Bu RT nggak ada. Jadi identitasnya. tapi kalau dari Pak RT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. Menurut Pak RT pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Elga. Silahkan dengan laporan Anda.
Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut.
Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar, ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk, ya, karena takut ada yang rusak, ya TKP-nya, ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percayanya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur, gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya, pasangannya, ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6 sampai 7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan, ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya, ya. Tapi istri saya mengetahui, ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat kalau warga satu persatunya saya tahu, ya, saya selalu awasi, ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi, ya, saya tahu. Menurut Pak RT pribadinya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. Tapi nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di sekitar lokasi? Oh, hanya di depan ini. Melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu, ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya, sekedar tahu. Karena sebagai warga yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan,
termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu Pasar Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar
Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun pemilik kos lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya. Setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di
informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian. Ya. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena Tadi. masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya. kata Bu RT nggak ada. identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya menurut Pak RT pribadiannya gimana? biasa aja, Tertutup kah atau tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di pohon mangga. berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu Pasar Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1.
Awalnya sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triyono. Awalnya, Triyono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triyono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan
seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian. Ya. Nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi ya, kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat kalau warga satu persatunya saya tahu ya, saya selalu awasi ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi ya, saya
Menurut Pak RT, pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. Pak RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. Sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, Rekan Elga. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes
di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras, hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat, dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut, dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar
Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar, ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk, ya, karena takut ada yang rusak, ya, TKP-nya, ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur, gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak, dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya, pasangannya, ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6 sampai 7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan, ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya, ya, tapi istri saya mengetahui, ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada. Jadi, identitasnya. tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya, saya selalu awasi, ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi, ya, saya tahu. Menurut PRT pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau? tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu, Ya. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? jarang, ya, jarang, sesekali. PRT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi? Yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa? Kalau untuk itu saya kurang tahu, ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti PRT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu, karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026.
Triyono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triyono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triyono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triyono. Awalnya, Triyono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triyono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai.
karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun pemilik kos lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Pak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk ya, karena takut ada yang rusak ya TKP-nya ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak? Dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6 sampai 7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat
dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena Tadi. masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan. Ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya. Ya, tapi istri saya mengetahui ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada. Jadi, identitasnya. tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya saya selalu awasi. Ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi. Ya, saya tahu. Menurut Pak RT pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. Sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang. di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon.
Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triyono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Elga, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi diminta keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kosan lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Tribun Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga
naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Bapak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup berarti? Enggak, terbuka, tidak terkunci. Ya, kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras, ya, aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan, tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT, ya, di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya, langsung ditindaklanjuti dengan datangnya tim, beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar, ya, hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk, ya, karena takut ada yang rusak, ya, TKP-nya, ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak, dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya, pasangannya, ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan, ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya, ya, tapi istri saya mengetahui, ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada identitasnya. Tapi kalau dari Pak RT sendiri suka ngelihat Kalau warga satu persatunya saya tahu, ya, saya selalu awasi, ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi, ya, saya tahu. Menurut Pak RT pribadiannya gimana? Biasa aja. Tertutup kah atau? Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Ya. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi? Yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu, ya, karena kebetulan kalau
siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di pohon mangga. Berarti Pak RT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar tahu. karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? Informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono. Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triono. Awalnya, Triono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata darah berasal dari lantai 2 kosan. Karena semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah dibongkar, ternyata aliran darah tersebut semakin deras, kata Triono. Penemuan jasad seorang wanita berinisial M di sebuah kamar indekos di Jalan Makaliwe Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli bermula dari kecurigaan warga setelah melihat tetesan darah di lantai 2 bangunan tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Polisi menduga pelaku merupakan suami korban yang melarikan diri setelah kejadian. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penemuan jasad korban hingga akhirnya kasus ini terungkap akan dilaporkan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Elga. Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, warga di Jalan Makaliwe, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu 29 Juli kemarin, tepatnya pada malam hari, memang digegerkan dengan penemuan jasad wanita begitu yang menjadi korban pembunuhan berada di salah satu kamar indekos yang ada di kawasan tersebut, di mana terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari adanya tetesan darah begitu yang merembes di plafon ataupun di tembok kosan tersebut, tepatnya di lantai 1. Awalnya warga mengira darah tersebut berasal dari darah bangkai binatang begitu yang mati di dalam plafon tersebut. Namun kecurigaan warga muncul ketika darah tersebut netes begitu cukup deras hingga akhirnya para penghuni kosan melapor kepada ketua RT setempat dan juga ketua RT dengan didampingi sejumlah warga dan juga pengurus kosan akhirnya mencoba membongkar plafon tersebut dan kemudian ditemukan bahwa ternyata darah tersebut berasal dari tetesan salah satu kamar yang ada di lantai 2. Disitulah kemudian warga
mendatangi lokasi di lantai 2 kosan dan melihat ada satu kamar yang posisinya digembok gitu dari luar, hingga akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama termasuk juga dengan pengelola kosan, akhirnya kamar tersebut didobrak dan ditemukan wanita begitu yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, di mana wanita tersebut memang merupakan penghuni kosan itu bersama pasangannya begitu, meskipun keduanya telah tinggal selama sekitar setengah tahun, keduanya belum pernah melaporkan identitas mereka begitu kepada pengurus RT setempat, karenanya pengurus RT belum bisa memastikan apakah pasangan yang memang tinggal bersama dengan korban ataupun terduga pelaku itu merupakan suami sah ataupun hanya tinggal bersama saja, di mana saat kejadian memang pelaku sudah tidak ada di lokasi kejadian, sudah melarikan diri sebelum kasus ini terbongkar. Dan berdasarkan laporan terbaru dari pihak kepolisian ataupun dari warga sekitar begitu yang sampai malam tadi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa pelaku saat ini sudah ditangkap di kawasan Jakarta Selatan saat coba melarikan diri atas apa yang telah dilakukan kepada pasangannya di sebuah kosan di kawasan Jalan Makaliwe ini. Dan sampai saat ini warga sekitar juga belum ada yang berani membersihkan begitu bekas-bekas darah yang masih membekas di tembok dan juga di lantai, karena masih dalam pengawasan ataupun penyelidikan pihak kepolisian, termasuk kamar yang menjadi lokasi kejadian saat ini telah dipasangi garis polisi, sehingga warga ataupun penghuni kos lain belum ada yang berani begitu untuk membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu terkait motif ataupun bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban sampai saat ini juga masih terus diselidiki, dalam artian pihak kepolisian belum memberikan secara detail terkait bagaimana pelaku menghabisi nyawa pasangannya, termasuk dengan menggunakan senjata apa pelaku memukul menghabisi nyawa korban, apakah dengan senjata tajam ataupun dengan senjata tumpul, dan juga terkait modusnya saat ini masih terus awak media masih terus menunggu penjelasan dari pihak kepolisian, di mana kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Grogol Petamburan. Baik, terima kasih atas laporannya Elga, jurnalis Jakarta. Kita akan nantikan perkembangan terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Sekitar jam 6 kurang seperempat, ada warga saya yang melapor bahwa ada tetesan seperti darah gitu ya. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi. Saya lihat masih dengan meraba-raba, saya pikir itu tetesan darah binatang ya. Sambil saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk mendampingi saya. Semakin lama setelah Pak RW datang, tetesan itu banyak. Kita curiga. Naiklah ke lantai 2. Lantai 2 itu kita buka pintu yang satu dengan didampingi pengelola kos, Bapak Rasimun. Ya, setelah kita buka ternyata tidak ada, kamar tersebut kosong. Kita kembali lagi ke bawah. Kosong itu dalam keadaan tertutup? Enggak, terbuka, tidak terkunci ya. Kita kembali lagi ke bawah, dampingi Pak RW, penghuni kos dengan pengelola kos Bapak Rasimun. Semakin penasaran, akhirnya kita bongkar plafon. Setelah bongkar plafon, ternyata semakin deras ya aliran darah tersebut. Kita ambil kesimpulan, kita naik lagi ke lantai 2. Nah, setelah kita di lantai 2, saya curiga ada satu pintu yang terkunci dari luar, tergrendel, bukan tidak ada engsel ya, jadi tergembok. Nah, saya berkoordinasi dengan Pak RW dan pengelola kos, kita kesepakatan kita bongkar. Setelah kita bongkar, di situ juga ada Ibu RT ya di kamar tersebut. Berdasarkan itu saya langsung menghubungi pihak kepolisian. Ya langsung ditindaklanjuti dengan datangnya
beberapa tim, salah satunya dari tim Polsek, Polres, bahkan sampai Polda. Informasi, tapi kalau Polda saya nggak ketemu, karena saya sudah diarahkan ke Polsek. Itu mungkin posisi korban gimana Pak? Ditemukan lukanya di bagian mana mungkin? Yang jelas pada saat dibongkar, ya hanya lihat sepintas ada seorang perempuan bersimbah darah. Warga dan ketua RW serta saya mundur, tidak berani masuk, ya, karena takut ada yang rusak, ya TKP-nya, ya. Jadi saya kurang jelas. Kalau untuk itu nanti lebih baiknya tanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau nebak-nebak seperti yang ada di informasi yang beredar. Ada yang bilang ditikam. Karena saya percaya dengan pihak kepolisian, nggak mau bersimpang siur. Gitu. Kalau untuk korban sendiri tinggal di sini sama siapa Pak dan udah berapa lama? Menurut informasi itu adalah pasangannya, ya pasangannya. Ya, dia tinggal kurang lebih sekitar setengah tahun, 6-7 bulan. Berdua aja berarti? Ya, iya. Nggak ada anak? Nggak ada. Katanya sempat dimintain identitas, belum ngasih KTP gitu dari PT sendiri atau gimana? Informasi dari istri saya karena tadi. Masalah administrasi kewargaan dikelola oleh administrasi. Informasi dari istri saya belum memberikan, ya, karena yang saya ketahui setiap warga masuk KTP-nya pasti ada di informasi saya, ya. Tapi istri saya mengetahui, ya, karena setiap bulan beliau akan keliling menagih iuran warga. Pas minta KTP nggak berkenan, akhirnya sampai sekarang pun tadi Ya, kata Bu RT nggak ada. Jadi identitasnya. tapi kalau dari PRT sendiri suka ngelihat Kalau korban warga dan satu pelaku. persatunya saya tahu, ya, saya selalu awasi, ya, pendatang baru maupun orang lama saya awasi, ya, saya tahu. Menurut PRT pribadiannya gimana? Biasa aja, Tertutup kah atau? tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau dibilang tertutup saya nggak tahu. Tapi Karena- nyapa? Kalau menyapa? Jarang. Ya, jarang. Sesekali. RT, tapi ada rekaman CCTV nggak sih Pak di Nggak sekitar ada. lokasi yang Oh, hanya di depan ini. melihat mungkin terakhir kali pelaku tuh ada di TKP jam berapa gitu? Kalau untuk itu saya kurang tahu, ya, karena kebetulan kalau siang itu saya kan posisinya di kantor. Kalau CCTV hanya satu di Pohon Mangga. Berarti PRT dengan yang perempuan maupun yang laki-laki nggak terlalu, maksudnya ya Iya. sekedar Tahu, karena sebagai warga Iya, yang pendatang di sini. Tapi pelaku udah ditangkap apa gimana Pak? informasi yang saya dapat sudah tertangkap semalam. Sosok M, 52, wanita yang menjadi korban pembunuhan di sebuah indekos wilayah RT 02 RW 07 Grogol, Jakarta Barat dikenal sebagai sosok pendatang yang tergolong tertutup dan jarang bersosialisasi. Korban diketahui tinggal di indekos tersebut bersama pasangannya selama sekira 6 bulan terakhir. Namun sampai peristiwa berdarah terjadi pada Rabu, 29 Juli 2026, pasangan itu selalu berkelit saat ditanyakan mengenai identitas kependudukan, termasuk dokumen pernikahan. M diketahui dihabisi oleh pasangannya di kosan tersebut. Ia diduga dipukul menggunakan palu hingga mengalami luka parah di kepala. KTP-nya belum memberikan. Setiap ada warga baru masuk harusnya ada KTP, tapi dari mereka belum ada, ujar Ketua RT 02 RW 07 Grogol, Triono saat ditemui di sekitar lokasi kejadian, Kamis, 30 Juli 2026. Triono menerangkan, interaksinya dengan korban maupun terduga pelaku sangat minim. Meski selalu mengawasi setiap pendatang baru di wilayahnya, ia mengaku korban jarang menyapa warga sekitar. Tidak pernah ngobrol sama saya. Kalau menyapa ya jarang, hanya sesekali saja. Saya sekadar tahu kalau mereka itu warga pendatang di sini, kata Triono.
Sementara itu, salah seorang warga sekitar bernama Nur, bukan nama sebenarnya, menyebutkan bahwa korban sempat tidak terlihat di indekos selama beberapa pekan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Korban disebut baru kembali ke kamar kosnya pada hari kejadian. Dia baru hari ini kelihatan balik lagi ke kosan setelah beberapa pekan nggak kelihatan. Kalau ketemu biasanya cuma sebatas menegur saja, tapi asalnya dari mana saya kurang tahu, tutur Nur. Nur juga menambahkan informasi mengenai pekerjaan pasangan korban yang tinggal bersamanya di indekos tersebut. Kalau suaminya itu katanya kerjanya kuli. Kalau korban kayaknya ibu rumah tangga biasa, kata dia. Di berita kap sebelumnya, Triyono menceritakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni kosan itu pas Rabu, 29 Juli 2026, menjelang maghrib terkait adanya tetesan darah dari plafon di lantai 1. Awalnya sekitar jam 6:04, ada warga melapor bahwa ada tetesan seperti darah. Berdasarkan laporan, saya langsung ke lokasi, ujar Triyono. Awalnya, Triyono dan sejumlah warga mengira darah itu berasal dari binatang yang mati di plafon. Merasa penasaran, Triyono kemudian berkoordinasi dengan ketua RW setempat untuk memeriksa area indekos tersebut. Namun, kecurigaan muncul karena tetesan darah yang mengalir justru bertambah deras. Warga pun memutuskan membongkar plafon tersebut dan ternyata